Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa salawat salam kita curah limpahkan kepada Di sini saya sebagai moderator bersama istri bersama saya Iskandar Sabitria ingin menerangkan makalah berjudul Wadiah dan Rahan. Wadiah dan Rahan. Bahasa Indonesia. Ya, wadiah itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Pakai pendidikan ya? Ya, menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Ya, penitipan itu. Ya, seperti kita aja jangan baca. Langsung saja kepada materi yang pertama, wadiah yang akan dijelaskan oleh Elsa. Mangga. Yang pertama ialah pengertian wadiah. Secara etimologi, kata al-wadiah berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya, namun untuk dipelihara. Wadiah merupakan simpanan atau deposit barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya untuk tujuan keamanan. Wadiah adalah akad titipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan, dengan catatan kapanpun titipan diambil pihak penerima, titipan wajib menyerahkan kembali titipan tersebut dan dititipi menjadi menjamin pengembalian barang titipan. Selanjutnya ada sumber hukum wadiah. Dasar hukum pelaksanaan wadiah itu sendiri berdasarkan dua sumber, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jika dari sumber Al-Quran, itu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sedangkan menurut As-Sunnah, tunaikanlah amanah yang dipercayakan kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati terhadap orang yang telah mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Selanjutnya ada jenis akad wadiah. Jenis akad wadiah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah wadiah amanah dan wadiah yamanah. Yang pertama ialah wadiah amanah. Wadiah amanah ini yaitu wadiah di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh dibudidayakan. Si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian penerimaan titipan dan memelihara titipan tersebut. Contohnya itu safe deposit box. Yang kedua ada wadiah yamanah. Yang dimaksud dari wadiah yamanah ini ialah si penerima barang dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan izin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan barang tersebut secara utuh setiap saat si pemilik menghendakinya. Hasil dari pemanfaatan barang tidak wajib dibagi hasilnya, namun boleh saja si penerima titipan memberi bonus pada pemilik barang. Contohnya yaitu tabungan dan giro tidak berjangka. Selanjutnya ada rukun dan syarat wadiah. Rukun dari wadiah itu ada 4. Yang pertama ialah pemilik barang atau pihak yang menitip disebut muwadi. Yang kedua, pihak yang menyimpan atau menerima
menerima titipan disebut mustauda. Dan yang ketiga, objek wadiah berupa barang yang dititipkan wadiah yang disebut wadiah. Yang keempat yaitu ijab kabul. Selanjutnya ada syarat wadiah. Ketentuan syariatnya ialah pelaku harus cakap akan hukum, baik secara serta mampu menjaga dan memelihara barang titipan. Objek wadiah harus jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan. Yang ketiga ialah ijab kabul, adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho antar pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara komunikasi modern. Selanjutnya ada jiro dan tabungan wadiah. Jiro wadiah adalah jiro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Selanjutnya ada pun beberapa ketentuan dari ilmu jiro wadiah. Yang pertama, data wadiah dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana wadiah. Yang kedua, keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung oleh bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Selanjutnya ada yang ketiga, pemilik dana wadiah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu, baik sebagian maupun seluruhnya. Selanjutnya ada tabungan wadiah. Tabungan wadiah ini merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Mengingat wadiah Yad al-Madah ini merupakan implikasi hukum yang sama dengan qard, maka nasabah, penitip, dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagi hasil keuntungan dari harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak diisyaratkan di muka. Adapun selanjutnya yaitu ketentuan umum dari tabungan wadiah. Ada tiga. Yang pertama ialah tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemilik harta. Yang kedua, keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggung jawab bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Yang ketiga, bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening. Dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus wadiah, ada pun beberapa metode yang dapat dilakukan. Yang pertama ialah bonus wadiah atas dasar saldo rendah. Yang kedua, bonus wadiah atas dasar saldo harian. Dan yang ketiga ialah bonus wadiah atas dasar saldo harian. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan seputar wadiah. Dikembalikan kepada Ya, terima kasih kepada Jessica. Lanjut lanjut kepada materi yang kedua, yaitu arahan. Itu jelas. Di sini satu pengertian dan dasar hukum arahan. Menurut bahasa, arahan berarti al-thubut, dan al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa arahan adalah terkurung atau terjerat. Kenapa disebut demikian? Karena orang yang menggadai itu seakan-akan terkurung, gitu, atau terjerat. Iya, terjerat dalam utang. Kalau dia tidak bisa mengembalikan barang gadaian itu, maka dia barang yang digadai itu akan bukan menjadi milik dia lagi, gitu. Jadi terkurung dalam beberapa waktu. Iya. Adapun secara terminologi para ulama fikih, dengarkannya.
Secara terminologi ulama fikih mendefinisikan secara berikut. 1. Menurut Sayyid Sabiq, arahan adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syarak sebagai jaminan hutang. Nah, jadi jaminan itu hutang. Iya, orang bukan duitnya. Nah, gadaikan barang. Menurut Sayyid Sabiq itu adalah jaminannya sebagai hutang itu. Dianggap itu hutang. Yang kedua, menurut Muhammad Rawas Qol'aji menyusun buku ensiklopedia Fikih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpendapat bahwa arahan adalah menguatkan utang dengan jaminan utang. Iya, menguatkan utang dengan jaminan utang. Urang utang ya. Naon jaminan ieu? Nah gitu, dikuatkeun ku jaminan. Oh, KTP. Heeh, tah kitu. Satunya itu aku ngambil foto. Ya, KTP. KTP langsung. Data. Ku email. Ijazah Tidak. 3. Menurut Mas Fiq Juhdi, arahan adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Ya, hampir sama rasa semuanya. Cuma beda istilah penyebutan kata. 4. Menurut Nasrun Harun, arahan adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak piutang atau piutang baik keseluruhannya ataupun sebagian. Kemudian ada hukum meminta jaminan. Hukum meminta jaminan itu adalah mubah, diperbolehkan ya. Jadi meminta jaminan jadi si orang minta jaminan dia digadekeun ya nah uangna HP ya digadekeun. Terus jaminan naon ya? Jaminan tah itu teh diperbolehkan. Nah dikudu kitu. Nah gitu. Iya, karena tidak percaya gitu. Takut orang gitu, takut kan? Kebanyakan kan gitu. Betul. Adapun jadi dasar patokannya dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihan maqbuda. Apabila kamu dalam perjalanan dan tidak ada orang yang menuliskan hutang, maka hendaklah dengan perungguhan yang diterima ketika itu. Para ulama sepakat bahwa arahan dibolehkan tetapi tidak diwajibkan. Boleh tapi tidak wajib. Seperti poligami itu boleh tapi tidak wajib. Oh gitu. Iya, boleh tapi tidak wajib. Kalau wajib harus. Sebab gadai bersifat jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai. Gitu. Jadi adanya saling percaya, maka kalaupun kita percaya, maka jaminan itu kalau tidak ada jaminan itu diperbolehkan. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanah. Nah gitu. Ketika kita sudah dipercaya, maka kita harus menjaga kepercayaan orang lain. Gitu. Makanya kalau dititipkan selalu harus amanah gitu. Jangan merusak kepercayaan orang lain. Misalkan Umi teh udah nitip nih uang ke Antasari, misalkan nih. Itu 1.000 heula. Lamun 1.000 ku Antasari dijajan karena kopi. Nah, Umi teh itu padahal jangan bayar parkir misalkan teh. Meski itu bukan pikir pisan. Ditagih ke Antasari. Nah, itu kan merusak kepercayaan Umi. Apakah Umi akan memberikan yang lebih dari itu untuk menitipkan Malah itu kan cetakan 1.000 oke geus kan gitu. Pasti Umi ada dermawan itu saya. Misalkan dia teh misalkan Kemudian ada rukun dan syarat-syarat gadai. 1. Orang yang berakad, arahan dan al-mutahhir. Yang kedua ada sigotnya, lafadznya gimana nih? Lafadznya
Yang ketiga, utang al-mabundi. Yang keempat, harta yang dijadikan jaminannya. Adapun syarat-syarat arahan, para ulama fikih menyusunnya sesuai dengan rukun arahan sendiri. Dengan demikian syarat arahan, satu, syarat yang terkait dengan orang yang berangkat, arahan dan al-murtahin adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang telah balik dan berakal. Jadi kalau orang misalkan anak umi ngagadekeun ka pandang mau bisa dan balik gitu. Kumaha anak gadis? Gadis Udah balik. baliknya udah balik. Kayak ibu anu lagi gadis. Yang kedua, syarat yang terkait dengan sigot, ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad itu arahan tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Yang ketiga, syarat yang berkaitan dengan utang al-marbi, satu, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang. Yang kedua, utang itu boleh dilunasi dengan jaminan. Dan yang ketiga, utang itu jelas dan tertentu. Kemudian ada pengambilan manfaat barang gadai, pengambilan manfaat dari barang gadai. Di antaranya para ulama terdapat dua pendapat. Satu, jumhur ulama selain Syafi'iyah melarang, berarti selain. Berarti ada empat kan? Selain Syafi'i. Arahan memanfaatkan barang gadai atau jaminan. Nah, jadi melarang arahan untuk memanfaatkan barang gadai atau jaminan. Jadi selain dari ulama Syafi'i, ulama berarti Hanafi, Maliki, Hambali itu melarang pemanfaatan dari gadai atau jaminan dimanfaatkan gitu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah membolehkan sejauh tidak memadaratkan al-murtahin, orang yang mengadai itu. Masih banyak. Yang keduaan itu ya. Poin-poin saja. Iya, ini udah poin-poinnya Umi. Kemudian resiko kerusakan marhun. Bila marhun itu adalah barang yang digadaikannya ya. Barang yang digadaikan ngopi weh. Di bawah penguasaan mustahil, maka mustahil tidak wajib menggantinya. Gitu. Yang itu mah salah sorangan. Nah, tadi copot-copot baik dari anak teh. Iya, kenapa aku? Gitu. Mulanya punya gantian salah sorangan. Salah sorangan gitu nanti dicopot gitu. Menurut Hanafi, Imam Hanafi, murtahin yang memegang marhun menanggung resiko kerusakan marhun atau kehilangan marhun itu, barang marhun itu ya, barang yang digadaikannya. Jadi menurut Imam Hanafi, menurut Imam Hanafi mah harus menanggung. Jadi harus menanggung kerusakan barang yang digadaikan itu. Jadi keselamatan barangnya harus. Ya. Kalau tadi menurut dari udah, terus penyelesaian gadai. Penyelesaian gadai untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat. Misalkan ketika akad gadai diucapkan apabila rahim tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka marhun menjadi milik murtahin sebagai pembayar utang. Nah, jangan ada gitu syaratnya dalam penyelesaian gadai. Misalkan nih, sahat Umi ngagadekeun biung ka Antas. Nah, kita bisa antas teh. Umi lamun teu bisa gitu si antas.
Nggak boleh. Tong mama Tidak dibuat. baptis atuh. Kan ini mah contoh. Kali mau Jadi kumaha. kumaha itu contohnya. Ya contohnya kan gitu. Ya cek Umi teh kan nggak ada ikan ya. Kumaha Atas ya Umi teh tergadu atas ya teh biasalah nggak ada ikan dia piung. Tapi Umi teh terang itu pada yang ngalulas kena kira-kira. Ah tuh Umi sudah pernah lamun teu eta naon lamun teu Di dalam surga tidak masalah. fokus. Nah, Jadi berarti kan hak milik jadi itu. milik yang Tidak boleh begitu, harus reto. dalam penyelesaian ya. Oh gitu. Iya. Sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang, harga mahun akan lebih kecil daripada utang semakin yang harus dibayar. Nah gitu, misalkan kan HP Xiaomi turun derajat kan gitu kan, lamun gitu. Atau HP lah contohnya gitu. Yang mengakibatkan ruginya pihak lain. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga mahun pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya. Contoh, seperti ada di tanah mas setiap tahunnya bakal naik. Gitu. Jadi ada kerugian seseorang yang dirugikan. Contoh kalau barang HP bakal turun itu beda jeng tanah. Makanya jangan ada pihak yang syarat-syarat kan? Iya. Mungkin cukup sekian dari saya itu penjelasannya untuk ini wadi hadapan mangga yang mau bertanya, kalau mau yang bertanya dipendam aja dalam hati ya. Karena saya sudah menjelaskannya. Saya bukan yang jelas. Ya Allah. Yang penting kalian tidak berpikir lain, tidak berpikir lain. Yang mau bertanya jangan diundang di jalawatan. Itu ada berpikir kelompok. Ya. Ya boleh, Pak Ipan. Laporan pinjaman. Yang jelas di mana yang jelas yang jelas. Abdi pinjam kami kiri sesuatu ya ya. Nah, si pinjaman itu teh kalau itu dipakai kita benar dari si jamin dari kiri dengan dari tadi. Iya. Si ada tadi kalau itu dipakai gitu benar ke sampai naon gitu. Boleh. 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 Biluas. Kan tadi sudah dijelaskan boleh. Asal jangan rusak. Kalau ada kerusakan, maka pihak yang itu dirugikan harus mengganti menurut Imam Hanafi. Boleh. Iya boleh bangga. Udah jelas belum Pak Iman? Belum jelas. Oh iya terima kasih. Aku mau bertanya sama PT KKA, boleh dong? Oh iya boleh. Dijawab aja. Dijawab aja ke bagus ya, Pak. Saya mau bertanya tadi Anda mau nyabit-nyabit Menyebut menyebut Seidat ya, Seidat Sigot. Sigot, Seidat Sigot, coba contohkan Sigot pakai bahasa Arab dan Inggris dan Indonesia itu Mandarin kali ya? nah itu aja contohan dua-duanya yang masing-masing Seidatnya Sigot apa pandang? Rohan sama itu Wadiah. Oh, luntur ya? Sebenarnya. Tadi mah. di videonya surah untuk bisa ngejawab soalnya tinggal bahasa eta wajib coba ulang dia Akan Sigot itu akan ya sejak kabul kan lapatnya gimana kan tadi. Nah lapatnya bisa menyesuaikan karena kita seperti nikah lah sejak kabul nikah kan boleh pakai apa bahasa Indonesia kan boleh bahasa Sunda. Nah dalam apalagi ini dalam akad wadiah sama rohen sama gadai itu juga boleh menyesuaikan pakai bahasa kurang. maksud saya gimana kata-katanya Oh, contoh lah, saya menggadaikan harga diri Istri saya. mobil tuh misalkan ya. Namun mau nggak tahu menarik mana, kalau dia
jaminan ini, gitulah. Saya terima barang yang ini dengan jaminan ini, gitu pada prinsip. Doakan. Coba yang itu yang Walian yang apa nih? Kalau walian tadi nggak ada simbolnya mana? Walian itu masih simpanan. Kalau tahuan hampir sama lah gitu. Coba saya dibilangnya. Emang pandang gampang sok ngomong gitu. Apakah bank yang dituju itu syarat ketentuannya untuk berlaku bank keseluruhan? Yang saya pahami dari beberapa sumber yang saya baca, kalau untuk wadiah sendiri itu hanya di bank syariah berlakunya, karena kan kalau wadiah itu sendiri tidak menerapkan bunga atau enggak, sedangkan di bank-bank lain yang kita tahu itu kan menerapkannya dengan baik. Jadi yang saya pahami mah kalau untuk syarat ketentuan wadiah sendiri itu hanya berlaku di bank syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita masuk tentang pembahasan tentang akad musyawarah mujarabah. Pengertian akad musyawarah adalah merupakan akad bagi hasil perawatan dan pengelolaan tanaman anggur dan kurma. Ini tentunya dari madzhab Syafi'i ya. Dengan ketentuan bagi hasil berupa hasil perkebunan, sebagian hasil menjadi milik. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan ya. Akad musyawarah merupakan akad bagi hasil perawatan dan pengelolaan tanaman anggur dan kurma. Dengan ketentuan bagi hasil berupa hasil perkebunan, sebagian hasil menjadi milik dari pengelola dan sebagian lagi menjadi milik yang punya tanah kebun. Para ulama bersepakat akan pembayaran akad ini pada tanaman anggur dan kurma, tetapi mereka berselisih pendapat mengenai beratnya untuk tanaman selain kedua tanaman yang dilakukan. Kali ini kita menghadirkan ini madzhab Syafi'i ya. Berdasarkan madzhab Imam Syafi'i menyatakan bahwa akad musyawarah hanya khusus berlaku untuk kurma dan anggur. Ada beberapa selain kalau yang paling kuat dari majalah menyatakan bahwa tidak bolehnya, namun ada satu dialektika yang penting kita perhatikan dan pendapat al-Mawardi. Ketika ia melanjutkan sebuah tesis tentang pohon dari jenis pohon buah-buahan, al-Mawardi dalam hal ini mengambil manfaat pemikiran bahwa maksud dari kurma dan anggur di sini yang menjadi titik penekannya adalah kategori buah-buahan. Jadi seorang al-Mawardi maksud nama buah-buahan permasalahan anggota itu. Kemudian lanjut ke pembahasan kedua yaitu akad mujarabah yang akan disampaikan oleh menjelaskan tentang pengertian mujarabah atau muhabarah. Sama ya, mujarabah sama muhabarah sama, susah dibedakan. Menurut bahasa, mujarabah adalah melemparkan tanaman, jadi dilempar bebas. Kalau menurut istilah, secara istilah menurut madhab Hanafiyah, yaitu adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Kalau menurut madhab Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um menjelaskan bahwa sunnah Rasul menunjukkan dua hal tentang makna mujarabah. Yang pertama, kebolehan bermuamalah atas pohon kurma atau diperbolehkan bertransaksi atau atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya ialah bahwa pohon kurma tersebut telah ada baru kemudian diserahkan pada kawan atau pekerja atau tani untuk dirawat sampai berbuah. Lanjut ke dasar hukum mujarabah atau mubarak. Ada yang berdasar dari Al-Quran, yaitu yang berbunyi
Jadi artinya apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka inginkan. Dan ada yang bersumber dari hadis. Dalam hadis disebutkan man kana lahu ardun artinya barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya. Hadis riwayat Bukhari. Lanjut, syarat-syarat bagi rukun mujarahah atau muhabarah, yaitu yang pertama syarat mujarahah atau muhabarah. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad harus balik, berakal, dan ya, tidak harus balik dan berakal, tidak gila. Terus syarat yang berkaitan dengan benih yang harus ditanam harus jelas dan menghasilkan, jadi harus bibit unggul. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian, yaitu lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Batas lahan itu jelas. Yang ketiga, lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk diolah. Rukun mujarahah, selanjutnya rukun mujarahah. Rukun mujarahah itu penggarap dan pemilik tanah akid adalah seorang yang mengadakan. Yang kedua, objek mujarahah dan muhabarah atau mahkum ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad barang yang akan dijadikan objek. Yang ketiga, harus ada ketentuan bagi hasil. Yang keempat, ijab dan qabul. Yang terakhir, hal-hal yang membatalkan mujarahah atau mudharabah, yaitu habis masa mujarahah dan muhabarah. Yang kedua, salah seorang yang melakukan meninggal dunia. Yang ketiga, al-hujur. Dan ujur terbagi dua, yaitu ada ujur yang memiliki tanah dan ada ujur yang petani. Ujur yang pemilik tanah yaitu apabila terlilit hutang, karena hutang tidak terbayar, jadi sehingga tanah tersebut dijual. Yang kedua ada ujur petani, yaitu seperti petani akan melakukan perjalanan jual kota. Ya, sekian dari saya. Saya sarankan lagi. Baik, terima kasih. Perbedaan musyawarah dan mujarahah. Kami terlepasnya tapi tinggal lihat dengan takrib. Ada itu pasal-pasalnya masakoh, mujarahah. Kalau masakoh itu sama sih, cuman modal nanti berdua. Atau yang satu yang memiliki lahan, bukan modal berdua berhubungan, aktivitas kerjasama, sistem bagi hasil. Kalau misalkan mujarahah itu bibit tanamannya dari si pemilik tanah. Kalau nggak salah itu, tapi nanti dibuka lagi lah, boleh sambungan di pasarnya. Si bibitnya dari yang punya tanah, kemudian si orang itu seolah-olah cuma mencukur ramah, dengan tenaga jasa nah gitu. Tapi sisinya bagi hasil sama. Ada persentasenya nggak? Ada. Iya, nantinya pembagian itunya ya dibagi hasil bagi dua. Oh, langsung 50%. Ya, bagi dua. Jadi yang pemilik tanah dengan yang memiliki bibit ya cuma 50%. Gimana? 50% gitu. Gimana? Jadi pemilik tanah dan yang memiliki bibitnya kan satu orang. Ya. Berarti itu dapat 50%. Ya. Terus yang jasanya aja tadi juga sama 50%.
Ya sama dibagi dua. Soalnya kan itunya sama akad itu istilah di bahasa Jawa akad hubungan gitu. Tapi nanti insya Allah dibuka lagi. Soalnya ini materinya berbeda. Iya. Kalau yang tadi mah itu mah murni dari berdua itunya apa modalnya gitu lah. Kalau misalkan mujarabah itu mah si bibitnya dari yang punya tanah. Tapi untuk pembagian hasil sama itu juga yang Iya sama seperti Mas Ako. Tapi nanti bisnisnya ada pilih lebat gitu. Ditinggalin. Ya buat tinggal. Ya makan. Iya sama. Nah mungkin ya Pak Enak bisa menambahkan.